Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami Kau panggil untuk menjadi imam, nabi, dan raja. Anugerah keilahian yang menjadi identitas kami sebagai anak Allah. Kami sebagai Karmelit diberi contoh seorang Nabi Elia. Nabi yang artinya Allah adalah Yahweh. Tentu kami ya Bapa untuk menghayati panggilan yang luhur mulia ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kami para Karmelit diberi anugerah contoh teladan pribadi Bapak, saudara, Nabi Elia. Nabi yang luar biasa karena dia membaharui janji Allah yang telah diruntuhkan, yang telah dihancurkan oleh bangsa Israel, juga oleh raja keturunan Daud. Mereka menyingkir, berselingkuh dengan Allah-Allah lain di sekitar Israel. Dan Elia mengingatkan mereka akan Yahweh yang telah setia sejak dulu hingga sekarang. Detik ini juga. Dan Elia menghabiskan nabi-nabi palsu yang diambil, yang dijadikan nabi palsu, ya, Baal, istri dari Ahab, raja dan istrinya yang menyimpang dari Yahweh. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dan inilah salah satu tugas seorang nabi, meluruskan jalan yang telah disingkirkan, yang telah dibelokkan oleh bangsa manusia. Dan kita bisa melihat di dalam kenyataan sekarang ini, ateis yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan warta kabar gembira Yesus yang merupakan perwujudan janji perjanjian lama pun dinodai, disingkirkan, dan tidak dipercaya lagi. Itulah tugas Anda, tugas saya sebagai pengikut Yesus. Yesus yang menjadi pemenuhan dari janji Allah bahwa Ia akan menyatakan diri kepada manusia. Saudara, Nabi Baal memang adalah bukan yang diwartakan oleh Kristus. Bukan hanya itu, tetapi juga ciptaan-ciptaan manusia. Ya. Apa yang dewa-dewa manusia, ya, yang nyata, yang dilihat dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, yang bukan dari Yesus Kristus sendiri. Saudaraku terkasih dalam Kristus, inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Semoga kita tidak hanya menciptakan dewa-dewa palsu, dewa-dewa yang menyenangkan hati manusia. Dan sebentar lagi sudah nampak jelas seperti halnya robot yang hampir menyerupai manusia, yang bisa melebihi otak manusia. Mekanisme, hanya mekanis, seperti mesin yang menyerupai kita dengan kecanggihan otaknya yang mampu. Dan orang bisa mendewa-dewakan hal tersebut. Saudara, tantangan di zaman sekarang, zaman akan datang jauh lebih berat daripada dahulu. Karena manusia menciptakan sesuatu yang melebihi daya pikir, daya tangkap manusia. Manusia kemudian dengan robot-robot yang melampaui kehebatan pikiran kita manusia. Menyerupai manusia, bahkan lebih daripada manusia. Anda bisa melihat sekarang menyerupai manusia, robot-robot, AI, ya. Artificial intelligence yang luar biasa. Hati-hati. Ya, kita bisa terperangkap dalam kecanggihan pikiran manusia. Lepas daripada itu, sekali lagi mari kita, saudaraku terkasih, mengimani apa yang diwartakan Yesus sebagai
perwujudan Allah di dalam diri manusia. Yesus adalah sakramen Allah. Yesus adalah seluruh kekuatan apapun diberikan Tuhan kepada Yesus. Maka percayalah kepada Yesus sebagai wakil, sebagai utusan Allah di dunia ini. Semoga kita tidak hanya tahu, mengerti, faham, tapi mengalami kehadiran Yesus yang sungguh-sungguh. Berkat Tuhan atas Anda semua. Semoga Nabi Elia kita yakini, kita percayai sebagai utusan Tuhan untuk mengingatkan supaya kita tidak jatuh dalam dosa, dalam dewa-dewa palsu, dalam dewa-dewa Baal, dalam apa yang kita pikirkan seolah-olah itu berharga di mata Allah, di mata kita juga. Semoga kita memiliki hati yang jernih dan murni untuk mengimani Yesus, Sang Juru Selamat, yang membawa Allah yang benar dalam kehidupan kita manusia. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.